Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk materi tentang fungsi, yaitu bagaimana cara menentukan rumus fungsi dan berikut pembahasan soal-soal latihan. Pertama kita akan membahas tentang notasi fungsi. Nah, untuk notasi fungsi nanti berkaitan dengan rumus fungsi, yaitu rumus fungsi yang akan kita pelajari adalah fungsi linear, ya. Dimana nanti kalau ketemu dengan variabel x seperti ini, itu namanya x-nya berpangkat 1, disebut dengan linear. Notasi fungsi itu dilambangkan dengan huruf f, di mana x itu memetakan x ke fx sama dengan ax ditambah b. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax tambah b. X adalah variabel dan fx adalah nilai fungsi. Contohnya, fx sama dengan 2x tambah 2. Ini namanya sudah membentuk rumus fungsi. Rumusnya adalah fx sama dengan 2x tambah 2. Domain fungsinya negatif 1, 0, 2. Apa arti domain dari fungsi? Daerah asalnya. Artinya nilai x ini akan digantikan oleh daerah asal ini. Nah, pertanyaannya, tentukan rank dari fungsi tersebut. Nah, kita akan mencari rank fungsi atau daerah hasil. Bagaimana untuk mencari nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 1? Tentu negatif 1 ini kita masukin ke rumus 2x tambah 2. Jadi f negatif 1, ya ini f negatif 1 artinya x ini digantikan dengan negatif 1. Sama dengan 2 kali x. Nah, karena x-nya negatif 1, berarti 2 kali negatif 1 ditambah 2 sama dengan 2 kali negatif 1 itu negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0. Kemudian nilai fungsi untuk x sama dengan 0. Artinya f0. Nilai x diganti dengan nilai 0. Karena dia 2x, artinya 2 kali x. Berarti 2 kali 0 ditambah 2. Sama dengan 0 tambah 2 sama dengan 2. Satu lagi nilai fungsi untuk x sama dengan 2. Jadi kan x-nya negatif 1, 0, dan 2. Nah, sekarang x-nya ganti dengan 2, artinya f2 sama dengan 2 kali x. 2 kali 2 ditambah 2 sama dengan 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka RF-nya adalah 0, 2, 6. Dari sini ya, 0, 2, 6. Nah, atau selain dari cara seperti ini, ada cara lain, yaitu dengan menggunakan tabel. Jadi untuk mencari rank, bisa kita gunakan secara manual, bisa juga menggunakan secara tabel seperti ini. Nah, pertama tabel ini kita isikan barisan yang paling atas itu adalah DF atau daerah asalnya, yaitu negatif 1, 0, 2. Kemudian kita masukin rumusnya di sini. Rumus fungsi kita adalah 2x tambah 2. Ini 2x tambah 2-nya di bawah sini. Nah, karena dia konstanta, tambah 2 ini tetap nilainya sampai ke barisan sini. Sampai ke kolom ini ya. Itu tetap 2. Nah, 2x inilah yang akan berubah nilainya. Nah, 2x tergantung dari nilai x-nya. Kalau x-nya negatif 1, 2 kali negatif 1. Negatif 2. Kalau x-nya 0, berarti 2 kali 0. Hasilnya 0. Kalau x-nya 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, sekarang RF kita taruh di baris paling akhir.
Dari mana RF ini kita dapatkan? Dari sini, dari 2X tambah 2. 2X-nya negatif 2, tambah 2, 0. 0 tambah 2, 2. 4 tambah 2, 6. Jadi RF-nya 0, 2, 6. Sama kan dengan di sini. Bentuk fungsi atau notasi fungsi dan rumus fungsi itu sangat bermanfaat sekali dalam pembahasan soal-soal ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya di sini yang pertama, sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan sebagai berikut, di mana di tarif awal itu sudah dikenakan biaya Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya Rp2.400. Dapatkah kalian menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, 20 km, dan berapakah tarif untuk 40 km perjalanan? Kemudian tarif untuk 40 km itu berapa? Kemudian jika jarak yang ditempuh X kilometer, berapa rupiahkah yang harus dibayar? Nah, soal seperti ini lebih mudah kita kerjakan menggunakan tabel seperti yang digambar ini. Pertama kita cari dulu untuk jarak 1 km. Karena pertama kali sudah dikenakan biaya 6.000, tentu untuk 1 kilometernya kita harus membayar 6.000 ditambah 1 kali 2.400. Karena tadi per kilometernya Rp2.400. Berarti untuk 1 kilo itu sudah dikenakan tarif 6.000 ditambah 1 kali 2.400. Nah, sekarang untuk 2 km berapa dia dikenakan biayanya? Tentu 6.000 ditambah 2 kali Rp2.400. Nah, kalau untuk 10 km berarti 6.000 ditambah 10 dikali Rp2.400. Kemudian untuk 15 km sama, 6.000 ditambah, jadi perbedaannya di sini. Nah, di sini nih kalian bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau dia 20 km, yang berubah nilainya di sini. Yang 6.000-nya tetap. Karena 6.000 itu adalah tarif dasar awal. Jadi 6.000 kalau untuk 20 km, 6.000 ditambah 20 kali 2.400. Begitu juga kalau 40 km, tentu dia harus membayar sebanyak 6.000 ditambah 40 kali Rp2.400. Nah, bagaimana kalau X kilometer? Ya, tentu rumusnya akan menjadi 6.000 ditambah X kali Rp2.400. Soal yang kedua, diketahui fungsi f, di mana f itu notasinya seperti ini ya. Ini dibaca f memetakan x ke 2x negatif 2 pada himpunan bilangan bulat. Tentukanlah A f1, B f2, C bayangan negatif 2 oleh f, yang D nilai f untuk x sama dengan negatif 5, yang E nilai x untuk fx sama dengan 8, yang F buatlah diagram kartesius untuk daerah asalnya df x, di mana sehingga x itu besar dari negatif 2 kurang dari 3, x elemen bilangan bulat. Kemudian tentukanlah RF-nya atau range fungsinya. Nah, kita jawab soal kita. Diketahui tadi fx itu memetakan x itu ke 2x negatif 2, itu artinya fx, nah ini dia, sama dengan 2x negatif 2. Jadi dari notasi ini langsung kita pindahkan menjadi bentuk rumus fungsi. Fx sama dengan 2x negatif 2.
Kalau ditanyakan F1, berarti artinya X ini diganti dengan nilai 1 kan? Nah, tentu X yang di sini juga akan berubah mengikuti nilai X yang di sini. Kalau di sini 1, maka di sini akan berubah jadi 1. Artinya 2X atau 2 kali 1. Jadi 2 kali 1 dikurang 2. Karena fungsinya 2X dikurang 2. 2 kali 1, 2 dikurang 2, 0. Nah, kemudian yang B, F2. F2 artinya tentu 2 kali 2 dikurang 2. Sama dengan 4 dikurang 2, yaitu 2. Yang C, bayangan negatif 2 oleh F. Nah, bayangan itu artinya daerah hasilnya. Apabila X-nya diganti dengan negatif 2, masukin ke rumus fungsi, berapa nanti hasilnya? Nah, arti dari bayangan negatif 2 itu adalah F negatif 2. Sama saja dengan 2 kali X, berarti 2 kali negatif 2 dikurang 2. 2 kali negatif 2 itu negatif 4, dikurang 2 negatif 6. Berikut yang D, nilai F untuk X sama dengan negatif 5 adalah. Nah, jadi tadi kan ditanyakan berapa nilai F-nya untuk X sama dengan negatif 5. Jadi sama aja artinya dengan bayangan F untuk X sama dengan negatif 5. Ya. Jadi untuk mencari nilai F itu tentu adalah F negatif 5. Sama dengan 2 kali negatif 5 dikurang 2. 2 kali negatif 5 itu negatif 10. Dikurang 2 negatif 12. Kemudian yang E. Yang ditanyakan justru sekarang nilai X-nya. Fx-nya diketahui 8. Nah, caranya Fx itu masuk ganti rumusnya tadi 2x min 2. Jadi Fx ini diganti oleh 2x min 2 sama dengan 8. Ini dari soalnya begitu ya, sama dengan 8. Sekarang kita kumpulkan yang sejenis. Di sini variabel X sendiri. 8 itu konstanta. Negatif 2 konstanta. Dia berada di ruas kiri, pindahkan ke ruas kanan. Sehingga menjadi positif, dari negatif menjadi positif. 2X sama dengan 8 tambah 2 artinya. 2X sama dengan 10, maka 1X atau X sama dengan 10 dibagi 2, yaitu 5. Untuk pertanyaan yang F, tadi disuruh buatlah diagram Cartesius untuk daerah asalnya atau DF-nya, X di mana negatif 2 itu kurang dari X kurang dari 5. Atau X besar dari negatif 2 kurang dari 5. X elemen bilangan bulat. Kenapa dia bilangan bulat? Karena ada angka negatif yang ikut. Nah, lebih mudah kita sebelum membuat diagram Cartesius, kita buatkan tabelnya seperti ini. Yang barisan di atas adalah DF, daerah asal. Daerah asalnya tentu mulai dari negatif 1 sampai positif 4. Antara negatif 2 dan 5, yaitu negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masukin fungsinya seperti tadi. Fungsinya adalah 2x min 2. Jadi ini 2x min 2-nya konstanta. Tetap semua nilainya. Yang berubah adalah 2x. Pertama kita ganti x-nya dengan negatif 1. 2 kali negatif 1, negatif 2. 2 kali 0, 0. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 kali 3, 6. 2 kali 4, 8. Nah, setelah itu rumus fungsi ini kita jumlahkan nih, kolom yang 2 ini ya. Barisan kedua dan barisan ketiga ini kita jumlahkan. Negatif 2 tambah negatif 2. Atau negatif 2 dikurang 2. Yaitu negatif
4. 0 dikurang 2, negatif 2. 2 dikurang 2, 0. 4 dikurang 2, 2. 6 dikurang 2, 4. 8 dikurang 2, 6. Maka titik inilah nanti akan kita pindahkan ke diagram Kartesius. Pasangan dari DF dan RF. Jadi kalau pada tabel namanya DF daerah asal, tapi kalau pada koordinat Kartesius daerah asal itu yang mendatar, yaitu yang sebagai sumbu X. Sedangkan daerah hasil ini adalah ring fungsi yang ke atas, yang tegak lurus ini. Nah, mana pasangannya? Ini dia. Negatif 1 X-nya, maka Y-nya negatif 4. Di mana letak titiknya? Di sini. Negatif 1 X-nya turun, ya, Y-nya negatif 4. Sekarang pasangan 0 dengan negatif 2. Nah, di sini titiknya. X-nya 0, Y-nya negatif 2. Kemudian yang ketiga 1,0. X-nya 1, Y-nya 0. Nah, X-nya 1, Y-nya 0. Kemudian 2 dengan 2. X-nya 2, Y-nya juga 2. Di sini dia. X-nya 2, Y-nya 2. Lihat ke kiri Y. Kemudian 3,4. X-nya 3, naik nanti 4. Ya, kita lihat. Ya, betul. Kemudian 4,6. X-nya 4, Y-nya 6. Sini, atas. Nah, disitulah. Ini namanya diagram Kartesius. Sehingga disebut dengan fungsi linear. Karena dia kalau dihubungkan dengan garis, maka terbentuklah sebuah garis lurus. Jadi RF-nya apa? Nah, ini RF yang di bawah ya, di kolom terakhir. Atau bukan di kolom terakhir nih, di barisan terakhir. Itu nilainya negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6. Soal aplikasi yang keempat, atau soal latihan kita yang keempat, seperti ini. Fungsi f dinyatakan dengan rumus fx sama dengan ax tambah b. Ini bentuk umum dari fungsi itu ya. Rumus umumnya dari fungsi x itu adalah fx sama dengan ax tambah b. Bisa juga nanti ada px tambah q. Ya terserah. Yang penting ada koefisien, kemudian ada konstanta. Nah, jika F2 sama dengan 13 dan F5 sama dengan 22, maka tentukanlah rumus fungsi dari Fx itu. Nah, untuk mencari rumus fungsi dari Fx tentu kita butuh nilai A berapa, nilai B berapa. Nah, untuk mencari nilai A, caranya sangat mudah, yaitu tinggal kita lihat di sini angkanya 22 itu lebih besar dari 13, maka kita letakkan dia di atas. Jadi F5, ini kan artinya Fx ya. Jadi di sini kan diketahui F5 sama dengan 22, kemudian F2 sama dengan 13. Tinggal dikurangkan saja. 5 dikurang 2, 3. Ini untuk nilai A ya, artinya 3A. 22 dikurang 13, 9. Jadi 3A sama dengan 9, A-nya 9 bagi 3 yaitu 3. Nah, untuk mencari nilai B, caranya di sini. Tinggal kalian masukkan saja. Pertama, Fx sama dengan Ax tambah B bentuk umumnya. Kemudian, masukin ke salah satu dari nilai ini. Boleh ke F5, boleh ke F2. Di sini Ibu masukin ke F2 saja, karena angkanya lebih kecil. F2 sama dengan A kali X. Tadi A-nya sudah kita dapatkan 3. Berarti 3 kali 2 tambah B. Nah, F2 itu berapa? Dari soal diketahui 13. Ganti F2 itu dengan angka 13. 13 sama dengan 3 kali 2 itu 6 ditambah B.
Nah, 6 ditambah berapa supaya jadi 13? Tentu 6 ditambah 7. Caranya ya 13 dikurang 6. Kemudian kita akan mencari rumus fx-nya. Nah, A-nya sudah dapat 3, B-nya sudah dapat 7, maka masukin ke rumus bentuk umum tadi. Fx sama dengan AX tambah B. Berarti Fx sama dengan 3X tambah 7. Demikianlah keterangan Ibu tentang soal-soal aplikasi atau soal-soal untuk mencari rumus fungsi. Nah, untuk lebih mahir kalian Ibu berikan di sini 3 buah soal saja. Nah, kalian kerjakan soal latihan ini, caranya sudah ada di pembelajaran kita tadi. Ya, semoga kalian sukses. Jangan lupa teruslah belajar. Jangan sampai kita menyerah karena merasa kesulitan. Banyak cara untuk dapat mengerti tentang materi yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.